Kementerian Luar Negeri. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus kematian diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekosnya menjadi misteri hingga saat ini. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut, termasuk mengusut penyebab kematian korban. Lantas, apakah latar belakang korban yang pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang terkait dengan misteri kematian korban? Lalu bagaimana menemukan titik terang dari kasus ini? Kami membahasnya bersama dengan Komjen Purnawirawan Arief Sulistyo, Kabareskrim Polri tahun 2018 sampai 2019, yaitu Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, dan juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang Pak Handoko Gani yang merupakan pakar mikro ekspresi. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Pak Arief dulu nih, sebagai mantan Kabareskrim nih, apa yang harus dilakukan polisi atau sejauh mana yang dilakukan polisi untuk mengungkap kasus ini, termasuk dalam mendalami latar belakang, profesi, pekerjaan dari korban yang pernah mengurusi kasus TPPU ketika menjadi diplomat? Iya, terima kasih Mas Yasir. Perkara ini adalah perkara penemuan korban meninggal dunia dalam keadaan kesendirian, sehingga tingkat kesulitannya cukup tinggi. Oleh karena itu, penyidik memang harus diberikan waktu. Di tengah-tengah sorotan publik, banyak opini, banyak persepsi, dan banyak asumsi. Tetapi saya ingatkan kepada penyidik bahwa di dalam penyidikan tidak boleh berasumsi. Semua based of evidence, semua harus berdasarkan fakta, dan harus menerapkan scientific crime investigation. Jadi, scientific crime investigation itu bukan ditemukan barang bukti dibawa ke lapor, tapi ini merupakan satu metode ilmiah di dalam melakukan satu penyidikan yang didasari dengan prinsip kejujuran, kebenaran, objektivitas, dan transparansi. Apa yang harus dilakukan? Pertama, menemukan mayat di dalam kamar sendirian. Ini kan ada dua, dari masalah ini dia sudah mengumpulkan informasi-informasi. Dari informasi yang diperoleh ini, dia membuat hipotesa, dugaan-dugaan. Dugaan itu mungkin ada dua yang bisa dilakukan oleh penyidik. Pertama, apakah korban ini bunuh diri atau ini karena kasus pembunuhan. Dari dua hipotesa ini, baru langkah keempat adalah mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan fakta-fakta. Fakta-fakta dari berbagai macam sudut. Pertama, kita mengenal triangle evidence, ada TKP, dan itu sangat penting. Yang kedua, ada korban yang dilakban. Yang ketiga adalah tersangka yang sedang dicari. Jadi tiga alat bukti ini harus bisa terhubung semuanya. Kemudian dilakukan otopsi. Setelah otopsi akan ditemukan dua setidaknya. Apa sih penyebab kematian ini? Dan yang kedua, kapan matinya ini? Jadi dari kaku mayat, dari lebam mayat, dokter forensik akan mengetahui sudah berapa lama korban ini meninggal dunia. Memang itu perkiraan ya, tapi setidaknya lintasan waktunya akan bisa diperkirakan oleh penyidik, terakhir keluar kapan, terakhir menghubungi orang-orang yang dihubungi siapa saja, sehingga akan bisa ditentukan. Ini yang tengah dilakukan oleh polisi begitu Pak Arief. Kemudian tentu saja juga mencari keterangan saksi yang juga tengah ada di TKP ataupun saksi yang mengetahui. Kemudian terkait dengan memprofiling ataupun mencari latar belakang dari profesi korban, termasuk sempat mengurus kasus tindak pidana perdagangan orang. Sejauh mana polisi akan mengusut mengarah ke sana? Itu pasti dilakukan. Seperti dikatakan Kapolda Metro tadi, jejak digital. Bukan itu saja. Transaksi keuangan juga perlu dilakukan penyelidikan, transaksi komunikasi, dan latar ke belakang kehidupan korban, baik itu pribadi, keluarganya, maupun latar belakang pekerjaan, apa saja yang dilakukan oleh korban selama ini, sehingga ini informasi-informasi ini merupakan potongan-potongan puzzle yang kalau sudah dikumpulkan akan dianalisis oleh penyidik. Dari fakta-fakta yang lengkap ini, nanti penyidik akan memperoleh gambaran ini sebetulnya pembunuhan atau bunuh diri. Tapi yang paling penting adalah ini harus berdasarkan fakta yang benar, harus berdasarkan data dan informasi, mengikuti prinsip-prinsip di dalam penyidikan, kejujuran,
kebenaran dan transparan. Apapun yang disampaikan oleh penyidik bisa diuji oleh penyidik yang lain. Bisa diuji bahwa kalau hasil forensiknya seperti ini, ya memang kenyataannya seperti itu. Transparan disampaikan kepada keluarga korban sehingga berdasarkan fakta dan juga keterangan yang ada di lokasi begitu ya. Ini yang juga akan kita bahas karena salah satu bukti yang diamankan dari lokasi adalah rekaman CCTV. Ini yang nanti akan kita ulas bersama dengan pakar mikroekspresi Pak Handoko, bagaimana membaca beberapa rekaman CCTV korban sebelum ditemukan meninggal dunia di kamar indikosnya. Tapi kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Maksimum tapi gak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost. Bikin lo on terus. Udah kali balik. On terus lah. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Active Fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Cing cing. Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Anak yang nakal. Digranat. Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Makan apa, Pak? Oh, makan gigi palsuku. Sate sama Terlalu keras untuk gigi palsu. nasi uduk. Oke. Asik. Tapi nggak pakai kacang dan ikan teri ya. Tapi Terlalu keras. Tanpa Poliden nggak bisa. ya besok aja deh. Poliden, perekat gigi palsu. Gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam. Dan mencegah terselipnya sisa makanan. Yuk makan. Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Misteri kematian diplomat yang ditemukan tewas di kamar indekosnya ini yang masih kita bahas bersama dengan Komjen Purnawirawan Arif Sulistianto, Kabareskrim Polri 2018-2019 dan Pak Handoko Gani, pakar mikroekspresi. Saya ke Pak Handoko. Pak Handoko, ini kan sebagai pakar mikroekspresi mungkin Anda bisa membaca bagaimana ekspresi dari korban. Kami tampilkan dulu ini rekaman kamera pemantau ini pada saat korban tiba di kamar indekosnya sekitar pukul 11 malam. Kemudian nanti ada CCTV lain yang menggambarkan korban keluar begitu. Kalau kita lihat lebih detail ini kan saat korban keluar ini lebih santai begitu. Kemejanya sudah dibuka, kemudian membawa kantong kresek yang diduga sampah untuk dibuang, kemudian kembali lagi. Apa yang bisa Anda baca sebagai pakar mikroekspresi? Ya, pertama yang harus saya sampaikan bahwa
dalam hal ini saya tidak hanya membaca mikroekspresi. Kalau mikroekspresi itu wajahnya saja. Tapi sebetulnya yang dibaca adalah bahasa tubuhnya, jadi keseluruhan tubuhnya. Nah, tetapi sebelum itu, saya ingin menegaskan suatu hal, yaitu bahwa yang beredar ini kan memang hanya 2 cuplikan atau 3 cuplikan tadi ya. Saat pulang, saat keluar, ngambil kantong kresek yang diduga sampah, kemudian saat kembali dengan pakaian terbuka. Nah, tetapi kita tidak tahu apakah ada CCTV yang lain, dan seharusnya memang ada. Nah, ini yang kita tidak mendapatkan CCTV tersebut ya. Nah, kalau dari 3 CCTV ini, yang pertama itu menunjukkan pulang ya, begitu ya, sehabis tugas. Jadi saya rasa kita bisa melihat situasi kondisinya dengan baik, tidak ada suatu isu yang atau suatu hal yang unik gitu ya. Nah, yang kedua dan ketiga ini yang perlu kita sorot, yaitu mungkin yang kedua dari bahasa tubuhnya keluar dari kamar tidak terlihat ketergesa-gesaan ya, santai. Namun yang perlu memang disorot adalah kantong kresek hitam yang terlihat berat ya, dan dibawa dengan bahasa tangan yang agak jauh dari tubuh. Nah, ini yang perlu didalami sebetulnya apa yang dibuang ya. Kemudian, nah ini yang sangat menarik ya di antara CCTV 2 lainnya, yaitu ketika kembali dengan tubuh terbuka atau kemejanya terbuka. Nah, kita akan bertanya-tanya. Pertama, kita harus memastikan dulu apakah ada video yang terpotong ya dari CCTV yang sama. Nah, kalau tidak ada yang terpotong, berarti kita patut menduga apakah ada kegiatan lain di dalam lokasi di mana beliau hilang dari pantauan CCTV, yaitu masuk ke dalam sebuah pintu yang kita tidak tahu itu pintu apa ya. Pintu itu tetap terbuka saat beliau masuk, tapi CCTV yang ketiga menunjukkan video pintu itu tertutup. Ya, saat beliau kembali dengan pakaian terbuka, video CCTV tersebut yang ketiga menunjukkan pintunya tertutup dan beliau korban keluar sambil membuka pintu dengan pakaian yang sudah terbuka. Nah, kita bertanya-tanya apa yang sebetulnya terjadi. Nah, yang kita bisa baca dari bahasa tubuh secara umum ya pada saat kemeja terbuka tadi, yaitu tidak nampak ketergesa-gesaan. Ya, tidak nampak ketakutan dalam hal ini. Biasanya kalau tergesa-gesa ada emosi takut. Ya, kita tergesa-gesa karena kebelet pipis misalnya. Kita tergesa-gesa karena ditunggu-tunggu orang. Ada unsur ketakutan di situ. Tetapi saat kemeja terbuka tersebut tidak nampak emosi takut. Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh netizen ataupun siapapun yang melihat itu. Ya, artinya kita memang perlu mengetahui lebih dalam aktivitas apa yang dilakukan dalam jeda waktu yang tidak ada di dalam CCTV yang kita lihat. Baik, ya, ini yang akhirnya nanti pasti ada teman-teman forensik digital dan kepolisian yang harus mencari CCTV yang dimaksud tadi ya. Ya, ini yang menjadi salah satu bukti yang akhirnya sudah terekspos ke publik begitu ya. Ada CCTV yang sudah kita lihat bersama, kemudian juga sudah dilakukan olah TKP. Kalau dari Pak Arief sendiri, perlu bukti apa lagi untuk mengungkap motif kematian dari diplomat ini? Ya, perlu bukti sebanyak-banyaknya karena ini pembunuhan. Ini korban meninggal dunia di dalam kamar sendirian, dan saya katakan tadi perkara seperti ini tingkat kesulitannya cukup tinggi, sehingga penyidik harus mengumpulkan alat bukti yang sebanyak-banyaknya, termasuk latar belakang kehidupan korban. Tadi sudah saya sebutkan latar belakang pribadinya dia, kemudian keluarganya, sampai kepada latar belakang pekerjaannya. Memang yang dihadapi penyidik sekarang cukup berat. Beratnya menghadapi opini, spekulasi, dan teori-teori yang disampaikan oleh netizen di media sosial.
Dan ini harus bisa diatasi oleh penyidik dengan melakukan penyidikan secara objektif berdasarkan scientific crime investigation yang saya sampaikan tadi. Tapi beralasan Jangan tidak sampai- akhirnya ketika menarik ataupun dikaitkan dengan adanya dugaan sindikat TPPO di balik kematian dari diplomat Kemlu ini? Nah, itu kalau kita berpikir seperti itu tidak didukung bukti, berarti itu harus disingkirkan. Tidak boleh kita berasumsi, oh ini pernah menjadi saksi di sini, berarti dia dibunuh oleh sindikat ini. Tidak bisa. Oh ini di Lakban, berarti dia dibunuh. Kita tunggu penyidik yang akan menyampaikan bukti-bukti secara objektif. Sampai ada yang spekulasi begini, karena ini di Lakban, maka ini adalah teori pembungkaman. Dasarnya apa gitu loh. Padahal belum ada bukti-bukti yang mendukung terhadap pernyataan itu. Jadi menyidik itu kan seperti menggambar puzzle. Jangan sampai karena tekanan publik, penyidik ini harusnya menyusun puzzle-nya, gambarnya harimau, yang jadi kelinci. Jadinya nanti malah nggak benar, malah menyesatkan. Nah inilah tantangan yang harus dihadapi oleh penyidik. Baik. Di tengah tekanan publik, tentu juga di tengah keinginan dari keluarga untuk bisa mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi, penyidik harus tetap on the track, penyidik harus tetap objektif, dan menjaga etik, moral, profesionalitas dia di dalam melakukan penyidikan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya, bukan kebenaran yang dibuat-buat, tapi kebenaran yang didasarkan pada kejujuran. Baik, kita nantikan ya. Terlebih tadi Kapolda juga sudah menyatakan bahwa kurang dari seminggu begitu. Seminggu ini nanti hasil dari penyelidikan ini akan diungkap ke publik. Terima kasih Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, Kabar Reskrim Polri 2018-2019, dan juga Pak Handoko Gani, pakar mikroekspresi dan juga bahasa tubuh, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali